Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan, NPM 18 11 11 1001 jurusan Manajemen Malam, Fakultas Ekonomi semester 5. Yang saya hormati kepada Bapak Aji Sunarto SLMSI selaku dosen manajemen mata kuliah Ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem ekonomi Islam yang dimana dalam hal ini meliputi pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan prinsip ekonomi Islam. Pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi di mana dalam pelaksanaannya berlandaskan syariat Islam dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam sistem ekonomi Islam juga mengatur berbagai kegiatan perekonomian seperti jual beli, simpan pinjam, investasi, dan kegiatan perekonomian lainnya. Pada pelaksanaan kegiatan ekonomi Islam, semuanya harus sesuai dengan syariat Islam dengan menghindari yang sifatnya masyir, goror, haram, zolim, iktikar, dan riba. Dan menurut berbagai sumber, sistem ekonomi Islam juga mengandung sifat-sifat baik dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, namun melepas sifat-sifat buruk dari kedua sistem ekonomi tersebut. Adapun tujuan sistem ekonomi Islam. Tujuan sistem ekonomi Islam berdasarkan pada konsep dasar dalam Islam, yaitu tauhid, dan berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah sebagai berikut. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang. Yang ketiga, mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana, distribusi pendapatan, dan kekayaan di masyarakat. Yang keempat, memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. Yang kelima, memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengakuan terhadap hak individu namun dibatasi agar tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum. Yang kedua, adanya pengakuan hak umat atau umum di mana hak umat lebih diutamakan dibanding hak lain. Yang ketiga, adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah dari Yang Maha Kuasa. Yang keempat, adanya konsep halal dan haram di mana semua produk barang dan jasa harus bebas dari unsur haram yang dilarang dalam Islam. Yang kelima, adanya sistem sedekah, yaitu distribusi kekayaan secara merata dari yang kaya kepada yang kurang mampu. Yang keenam, tidak memperbolehkan adanya bunga atau tambahan dari suatu pinjaman. Yang ketujuh, adanya larangan menimbun harta kepada umat Islam. Adapun prinsip ekonomi Islam. Pada pelaksanaan sistem ekonomi Islam mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi yang bertujuan mensejahterakan manusia. Beberapa prinsip ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama, mencegah kesenjangan sosial. Dalam ekonomi Islam diutamakan untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang lebih membutuhkan, meskipun tetap memperbolehkan kompetisi. Hal ini bukan berarti menyesampingkan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan. Yang kedua, tidak bergantung kepada nasib atau keberuntungan. Segala yang berhubungan dengan perjudian dan mengandalkan keberuntungan adalah sesuatu yang dilarang dalam ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam mengacu pada kejelasan transaksi dan tidak bergantung pada keberuntungan yang tidak jelas, apalagi seperti melalaikan kerja keras dan ikhtiar. Yang ketiga, mencari dan mengelola kekayaan alam. Dalam prinsip ekonomi Islam, setiap manusia diharuskan mencari dan mengelola sumber daya alam sebaik-baiknya. Hal ini termasuk dalam memaksimalkan hasil bumi, hubungan kerjasama dengan orang lain. Yang ketiga, melarang praktik riba. Seperti yang telah disebutkan, sistem ekonomi Islam melarang praktik riba dalam setiap kegiatan ekonomi karena dianggap dapat menyengsarakan peminjaman dana, khususnya mereka yang kurang mampu. Yang keempat, membuat catatan transaksi dengan jelas. Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi yang
terjadi harus dicatat dengan baik. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau masalah di masa depan karena adanya potensi kelalaian atau lupa. Yang kelima, mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam berniaga. Dalam ekonomi Islam juga memerintahkan agar kegiatan niaga berjalan secara adil dan seimbang. Artinya, setiap melakukan transaksi, maka pembeli maupun penjual tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain, misalnya menipu atau membohongi. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.